Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Filandita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah pendakian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana kampus terlihat tidak begitu ramai seperti biasanya. Maklum, ujian akhir semester telah berlalu. Para mahasiswa yang datang ke kampus di saat-saat seperti ini hanyalah mereka yang berada di tahap akhir untuk bimbingan skripsi atau urusan administratif lainnya. Sepasang kekasih tampak menikmati hidangan di depan mereka. Sesekali mereka saling menyuap makanan, membuat beberapa mahasiswa lain yang berada di situ menatap iri dengan kemesraan yang ditampilkan. "Mau tambah lagi?" tawar Edo dengan lembut saat isi piring tandas. "Aku sih udah kenyang, kalau kamu mau, tambah saja." Rasti mengambil tisu dan membersihkan noda makanan di sudut bibir kekasihnya itu. "Cie, public display affection. Dunia serasa milik berdua, yang lain cuma mengontrak." Edo dan Rasti menoleh ke arah sumber suara cempreng tersebut. Tiga pemuda dengan gaya kasual kekinian menuju ke arah meja tempat mereka duduk. Rido, si pemilik suara cempreng, langsung mengambil tempat di samping Rasti. Ia menyambar gelas berisi minuman dingin di atas meja dan menghabiskannya dalam beberapa tegukan. "Itu minumanku, saya enak saja ngambil punya orang. Sana beliin gantinya," protes Rasti. Firman dan Robi hanya tertawa kecil melihat wajah Rasti yang kusut, berbanding terbalik dengan Rido yang kini nyengir bahagia karena dahaganya terpuaskan. "Kebiasaan kamu ya Rido, beli sendiri kek," ujar Firman. "Kenapa malah pada ributin minuman sih? Lagi di kantin ini loh," Edo memperingatkan. "Lah iya, daripada bahas minuman, lebih baik kita bahas yang lain. Gimana kalau liburan kali ini kita mendaki gunung?" usul Robi. "Nggak ada hal lain yang lebih menarik gitu. Masa iya kali ini mendaki gunung lagi? Aku nggak bisa ikut dong. Bisa nggak sih kali ini kamu batal ikut saja sayang?" rajuk Rasti. Liburan semester lalu ia habiskan seorang diri karena Edo dan teman-temannya pergi mendaki salah satu gunung yang cukup terkenal untuk ditaklukkan. "Mendaki gunung itu asik loh Ras. Kenapa kamu nggak coba aja?" Firman memberi ide. "Wah boleh tuh, ayolah sayang. Kali ini kamu ikut yuk, daripada gabut gak ada aku," bujuk Edo. Ia sangat berharap bahwa suatu saat bisa mendaki gunung bersama Rasti. Cuma sampai saat ini sulit sekali membuat Rasti mengabulkan permintaannya. "Masa iya aku cewek sendirian? Males ah," Rasti menolak. "Gimana kalau aku ajak adikku? Kamu kenal sama Mia kan?" Kali ini Firman bersuara lagi. Ia merasa kasihan pada Edo yang mulai kebingungan menghadapi kekeras kepalaan Rasti. "Nah itu ada temannya. Lagian kamu kenapa sih Ras? Kayak baru kenal kita-kita saja," ucap Rido yang kini sibuk menghabiskan gorengan. "Mau ya sayang, aku jamin kamu pasti bakal suka dan ketagihan," rayu Edo dengan manisnya. Rasti mengembuskan nafas tanda dilema. Setelah beberapa menit mereka terdiam, Rasti akhirnya mengangguk. "Ya deh ya, aku ikut kali ini. Minta nomornya Mia dong." Rasti menyodorkan ponsel pada Firman. "Gitu kan asik. Kamu sama Mia bisa di bagian mengurus perbekalan dan masak nanti. Jadi kali ini kita kemana nih?" tanya Robi. "Berhubung ini kali pertama Rasti mendaki, bagaimana kalau kita ke gunung yang dekat-dekat sini saja? Ada ide?" Rido menimpali sambil menjilati jarinya yang belepotan minyak. Rasti mengernyit jijik melihat kelakuannya. "Gunung Salak aja deh yuk," cetus Edo setelah berpikir beberapa saat. "Pilihan yang bagus bro. Yang lain gimana?" Robi meminta pendapat. "Aku ikut sajalah. Aku sama Rido juga baru pertama kali ini kan?" Saud Firman setuju. "Oke deal, Gunung Salak ya. Kita berangkat 3 hari lagi. Soalnya aku sama Rasti harus siapkan perlengkapan dia. Kalau kalian berdua gimana? Sudah beli perlengkapan belum?" tanya Edo pada Firman dan Rido. "Kan sudah dibilang tadi, ini kali pertama kita.
Mana tahu lah apa saja yang harus dibeli untuk dibawa nanti, jawab Rido sedikit kesal. Sebenarnya dia lebih kesal karena gorengannya sudah ludes, tapi perutnya belum kenyang. Kalau begitu nanti kita ketemu di toko perlengkapan saja. Sekalian nanti aku ajak Mia, biar bisa akrab sama Rasti dulu, ucap Firman menengahi. Jam 5 ya, jangan telat, pungkas Rasti, mengakhiri percakapan mereka siang itu. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, keenam anak muda tersebut telah siap di kaki Gunung Salak dengan mengambil rute Cimelati. Edo telah mendaftarkan mereka dengan memilih tipe reguler di website khusus, sehingga mereka hanya perlu men-scan kode QR di pusat informasi. Ada juga beberapa prosedur yang harus mereka lewati sebelum memulai pendakian. Saya pastikan lagi ya, Edo 22 tahun, Firman 23 tahun, Robi 23 tahun, Rasti 21 tahun, Rido 21 tahun, Mia 20 tahun. Kalian semua mahasiswa ya? Tidak butuh pemandu kan? Siapa leadernya? Tanya petugas. Saya dan Robi pak, sahut Edo. Sudah ada pengalaman sebelumnya ya? Baiklah, saya akan memberi beberapa petunjuknya sekarang, khususnya bagi pemula. Petugas memulai safety talk sebelum melepas mereka untuk memulai pendakian. Mereka berjalan berurutan. Robi paling depan, disusul oleh Rido, Firman, Mia, Rasti, dan Edo sebagai pertahanan belakang. Udara pagi yang sejuk membuat mereka bersemangat menapaki jalur yang ada. Setelah menempuh perjalanan sekitar 90 menit dengan rute yang belum terlalu menantang, mereka pun tiba di pos 1. Kita udah di pos 1 nih, gimana? Mau langsung lanjut? Tawar Robi. Menurutku sebaiknya langsung saja Rob, mumpung kita masih seger, jawab Firman. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Keindahan yang ditawarkan alam sekitar membuat Rasti dan Mia tidak berhenti memotret setiap objek atau pemandangan yang menarik di mata mereka. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 mulai sedikit menantang. Akar-akar menjalar, tanah licin yang mulai menanjak, dan juga pohon tumbang yang menghalangi jalan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Sesampainya di pos 2, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, meluruskan kaki yang terasa pegal. Lanjut yuk, udah lebih dari 40 menit nih kita istirahat, ajak Edo pada yang lain. Kaki aku masih pegel sayang, 10 menit lagi aja ya, pujuk Rasti. Yaudah, 10 menit lagi kita lanjut guys. Setelah beristirahat hampir selama 1 jam, mereka melanjutkan perjalanan. Rasti dan Mia menekuk ludah, melihat trek yang semakin membuat lelah hanya dengan melihatnya saja. Jalanan menanjak, dihiasi akar-akar yang bisa saja membuat tersandung jika tidak hati-hati. Belum lagi tanahnya terlihat licin. Untuk pemula seperti keempat orang lainnya, trek menuju pos 3 terasa mulai semakin sulit. Untung saja jaraknya tidak terlalu jauh. Waktu yang dibutuhkan untuk dari pos 2 sampai ke pos 3 juga tidak terlalu lama. Nah, kita udah sampai nih di pos 3. Langsung lanjut ya. Dari tadi banyak banget istirahatnya. Kalau gini terus bisa-bisa nyampainya kesorean. Ini Gunung Salak cuy. Sore saja suasananya itu udah gelap dan berkabut. Apalagi kalau hujan, seru Robi. Ayo, semangat semuanya. Dari pos 3 ini petualangan baru dimulai. Medan emang makin sulit, tapi sedikit lagi kita sampai puncak. Edo memberi semangat kepada teman-temannya. Sedikit lagi apanya? Ini udah jauh banget tapi nggak sampai-sampai juga, keluh Rasti dengan wajah dilipat kesal. Harusnya sih kalau nggak ada halangan 1,5 jam sudah sampai, Robi sambil melihat arloji yang melingkar di tangannya. Itu sih lama, ketus Rasti. Rasti mempercepat langkah, kakinya dihentak kesal. Ada rasa sesal karena ikut dalam perjalanan kali ini. Seharusnya dia ada di kamar, di atas ranjang empuknya, bukan di atas Gunung Salak. Sabar dong sayang. Namun akibat tanah yang licin dan menanjak, juga akar-akar yang rapat, Rasti jadi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung dan jatuh dengan posisi salah satu kakinya terlipat. Sayang, Edo bergegas menghampiri kekasihnya yang kini meringis kesakitan. Anggota lain pun berhenti sejenak akibat teriakan Edo. Rasti berusaha untuk bangun dibantu oleh Edo, tapi rasa sakit di pergelangan kakinya membuat ia tidak sanggup berdiri dengan benar. Itu kayaknya kesleo deh, Rasti meringis merasakan sakit. Mau tidak mau Edo dan Mia bersama-sama harus membantu Rasti berdiri, menuntunnya untuk berjalan. Kita balik dan bermalam di pos 3 aja gimana? Lagi pula keadaan Rasti seperti ini bisa menyulitkan dan memperlambat perjalanan kita. Langitnya juga mendung, takutnya hujan,
putus Edo. Semua mengangguk setuju. Bukan hanya itu saja, mereka sudah mulai merasa lapar, butuh asupan untuk mengembalikan energi yang hilang karena siangnya tidak sempat makan siang. Mereka kembali turun menuju pos 3 yang masih belum jauh mereka tinggalkan. Di sana mereka bergotong royong mengerjakan tugas masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Karena kaki Rasti terkilir, akhirnya tugasnya digantikan oleh Rido yang membantu Mia memasak. Sementara Firman, Robby, dan Edo bertugas mendirikan tenda di sana. Rasa lelah dan lapar membuat mereka menghabiskan makanan dengan cepat. Robby menginstruksikan kepada mereka untuk segera beristirahat agar lebih segar untuk melanjutkan perjalanan esok. Tak mungkin melanjutkan perjalanan sekarang, hujan memang tidak jadi turun. Namun kabut mendadak begitu tebal hingga jarak pandang mereka terganggu. Itu cukup membahayakan bagi para pendaki. Matahari sepenuhnya lenyap di telan malam. Keenamnya sudah berada di 2 tenda berbeda. Rasti akan tidur bersama Mia, sementara Edo dan 3 kawannya tidur berempat di tenda yang lebih besar. Sunyi, hanya ada suara angin bergemuruh serta hewan penghuni gunung yang menjadi nyanyian pengantar tidur. Rasa lelah yang menjalar usai mendaki hingga sampai di pos 3, mereka balaskan dengan tidur yang lelap. Namun salah satu dari mereka masih terjaga karena demam. Rasti yang kakinya cedera kini mendadak demam. Gadis itu menggigil kedinginan di balik selimut yang membungkus tubuhnya, tetapi itu tidak cukup menghangatkan. Gigi-giginya bergemertak dan membuat Mia yang dari beberapa jam lalu sudah tidur akhirnya terbangun. "Kak Ras, kamu kenapa? Kakak baik-baik saja kan?" Mia menyentuh tangan Rasti dan langsung tersentak kaget karena panasnya yang begitu tinggi. Ia menjadi panik dan mencoba untuk menyentuh dahi Rasti yang suhunya malah lebih tinggi. Dingin banget," keluh Rasti dengan bibir bergetar. Mia melihat jam di ponselnya, menunjukkan waktu sudah tengah malam. Di luar tenda terdengar tiupan angin yang kian bergemuruh, membangkitkan rasa tidak nyaman dalam dadanya. Karena tidak berani keluar tenda, Mia memilih memanggil kakaknya yang ada di tenda sebelah untuk datang bersama yang lainnya. Tidak lama usai panggilan itu, keempatnya datang dan ikut memeriksa kondisi Rasti yang terlihat lemas. "Rasti, kenapa, Mi?" Edo menyerobot masuk tanpa permisi, memeriksa Rasti secara langsung. Gadis itu mengerang kedinginan. Edo langsung merapatkan selimut dan tubuh Rasti sebelum ia mendekapnya erat. "Sepertinya dia demam, Kak. Coba periksa, ada obat pereda demam gak? Perasaan kita bawa beberapa jenis obat-obatan." Rido segera menuju ke tendanya mencari barang yang dimaksud. Ia kembali dengan membawakan paracetamol. Malam itu semuanya menjaga Rasti. Mereka bergantian berjaga hingga kondisi Rasti sedikit membaik. Di luar api masih menyala. Kedua kawan Edo kebagian jaga di luar, mulai kepikiran soal perjalanan esok. Apakah akan berjalan lancar melihat salah satu dari mereka berkendala sakit. "Oi, gimana nih besok? Bakal lanjut gak kita?" tanya Rido pada Firman. Edo keluar kala keduanya membicarakan hal tersebut. Sebenarnya pemuda itu mengerti dan tahu apa yang sedang kedua temannya resahkan dari tadi. "Kalian tidur aja, biar aku yang jaga di sini. Perjalanan besok pagi bakal terasa panjang dan melelahkan karena medannya pasti semakin menantang dan dari sebelumnya. Jadi kalian harus stok tenaga. Soal Rasti mungkin dia nggak bisa ikut lanjut dulu karena kondisinya nggak memungkinkan. Aku bakal tetap di sini sama Rasti." Pancaran mata Edo terlihat lelah dan sedih. Namun mau bagaimana lagi, memaksakan Rasti pergi melanjutkan perjalanan sangatlah tidak mungkin. Meninggalkannya sendiri pun tidak mungkin. Keputusan terakhir, 3 kawan Edo setuju meski dengan berat hati harus meninggalkan keduanya di sana. Mereka segera melanjutkan tidurnya, sementara Edo berjaga semalaman. Kalau-kalau demam Rasti terjadi, dia akan sigap menangani. Untungnya hingga menjelang subuh, apa yang ditakutkan Edo sama sekali tidak terjadi. Rasti tidur cukup nyenyak, meski saat ia periksa demamnya belum benar-benar sembuh. Keesokan paginya, "Selamat pagi," sapa Edo dengan suara yang masih sengau. Semua mata tertuju padanya, tetapi Edo malah mencari satu sosok yang ia khawatirkan. Rasti sedang duduk di balut selimut di tenda yang terbuka. "Nyenyak tidurmu, Dok. Tidur kayak kebu, jam 9 baru bangun." Ledek Rido yang tengah bersiap dengan ranselnya, dan ternyata 3 lainnya pun sama-sama kompak. "Ayan,
kalian yang nambahin selimut aku. Iyalah, siapa lagi? Demit. Rido berkelakar dan mengiringinya dengan tawa. Spontan Edo bangkit dan menepuk bahu Robby. Kalau ngomong jangan sembarangan. Robby masih terkekeh. Dia baru berhenti setelah Firman menyikutnya. Iya sorry, lagian kamu sampai meringkuk gitu di dekat pintu tenda yang kebuka. Subuh-subuh tadi ku bagi selimut tambahan, Rido menjelaskan. Walau Edo kesal, dia tetap berusaha untuk tenang. Kelihatannya kalian udah bersiap berangkat nih. Iya, kita udah ngobrol sama Rasti yang semalam kamu ngomongin itu. Rasti udah setuju. Jadi kalian di sini saja, tunggu kami kembali. Firman nimbrung. Dia terlihat lebih prima kali ini daripada kemarin sore yang melelahkan. Edo setuju dan mendekati Rasti lalu menanyakan kondisinya sembari menyentuh dahi yang semalam begitu panas. Kebucinan Edo benar-benar menjadi pemandangan yang menggelikan bagi para jomblo yang sedang memelototin gerak-gerik mereka. Mari, kita bongkar tenda ini satu ya. Kalian di sini hati-hati, selagi kami pergi, jangan berbuat macam-macam. Ingat, Firman si paling religius mengingatkan. Iya, Edo menjawab sesingkatnya. Jangan lupa dimakan sarapannya. Tuh, udah kami jatahin buat yang baru bangun tidur. Firman, Rido, Mia, dan Robby pun berpamitan pada Edo untuk menuju ke pos 4. Tempat jam 9.30 mereka pergi dengan perasaan berat. Sudah lama mereka berjalan tetapi tidak kunjung sampai di pos tujuan. Padahal menurut Robby seharusnya mereka bisa sampai ke pos 4 dalam waktu 90-110 menit saja. Rasa bingung, lelah, emosi bertumpuk menjadi satu. Stop deh Rob, kayaknya kita cuma muter-muter aja dari tadi. Firman yang sudah sangat lelah sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Mana mungkin ah, kita jalan sesuai track kok. Jangan raguin aku deh, sangga Robby. Lah buktinya kita nggak sampai-sampai Rob. Yang bener dong kalau ngasih arahan. Jangan malah bawa muter-muter nggak jelas. Yang ada ntar malah nyasar, sambung Firman lagi. Jika bukan karena Mia yang segera menarik lengan Firman, mungkin emosi Firman akan meluap kemana-mana. Dan untungnya Robby menghadapinya dengan kepala dingin. Tidak hanya Firman saja yang kesal rupanya, tetapi Robby dan yang lainnya juga. Sementara untuk meredakan dahaga serta memulihkan sedikit tenaga, mereka beristirahat sejenak. Setelah merasa cukup tenang, barulah semua melanjutkan kembali perjalanan. Namun bukannya sampai ke pos 4, justru mereka tetap kembali ke tempat semula, di titik pohon besar yang tumbang. Dari siang hingga sore menjelang senja, mereka tetap tidak bisa keluar dari situasi terjebak itu. Suasana sekitar mulai gelap, kabut tebal lagi-lagi mulai turun, menutup jarak pandang. Bayang-bayang pohon besar yang berbaris seolah menatap mereka yang kebingungan dengan mengejek. Akar-akar yang rapat, jalan menanjak, berbatu dan licin, membuat Mia berkali-kali jatuh tersungkur. Belum lagi pohon tumbang yang seolah memblokade jalan mereka. Mia lelah, takut, lapar, menangis tidak tahan melanjutkan perjalanan. Aku rasa benar kata Kak Firman, kita semua tersesat. Gimana kalau kita nggak bisa pulang? Aku takut, rengek Mia. Weh, jangan ngomong sembarangan dong. Rido yang dari tadi diam buka suara dengan nada yang setengah meninggi. Firman selaku kakak Mia tersulut emosi dan sekilas saja hanya menyambar kerah baju Rido. Rasa emosi yang tidak terbendung itu membuat pikiran Firman tidak terkendali. Mia terkejut dan menghentikan tangisnya. Mendadak suasana menjadi menegangkan. Kalian kenapa sih? Sabar, tenang. Untungnya Robby segera melerai. Di saat begini kita harus berpikir jernih. Jangan takut, jangan sampai perasaan emosi bikin kita nggak nemuin jalan keluar. Dengar, daripada kita cemas nggak karuan, lebih baik kita istirahat di sini saja dulu. Udah hampir jam 3 sore nih, selanjutnya kita merenung. Sekiranya tadi kita ada salah kata atau sikap, sebaiknya segera pikirkan, lalu berdoa. Bener Kak, sebaiknya kita lakukan apa yang Kak Robby bilang. Aku juga mau istirahat, karena kakiku benar-benar udah gak kuat di bawah jalan. Menghapus air mata yang bercampur dengan keringatnya, dia berjalan lebih dulu, mendahului Firman, lalu meletakkan tas besarnya di bawah pohon. Dek, kamu haid? Tanya Firman saat melihat celana abu muda Mia mulai berubah warna jadi kemerahan di bagian belakang. What? Yang bener aja, cewek haid kan gak boleh menanjak, sambar Rido masih dengan wajah kesal. Iya, ternyata iya Kak, maaf Kak, aku gak terasa juga. Mia menjawab dengan raut khawatir bercampur takut. Sumpah deh, lain kali kalau mau nanjak gunung,
jangan ajak cewek, nyusahin. Pantas saja disesatin. Ternyata ada yang langgar pantangan, ketus Rido. Dia kesal sebab pengalaman mendaki pertamanya yang harusnya berkesan malah jadi seperti ini. Setengah jam beristirahat sambil berzikir dan berdoa, mereka melanjutkan perjalanan. Jatuh bangun, mereka berjalan, berusaha menaklukkan medan yang terasa semakin sulit saja. Sepanjang jalan Rido terus mengoceh kesal. Dia menyalahkan Mia yang mungkin jadi penyebab mereka disesatkan. "Guys, kita sampai di pos 4," seru Robi girang. Namun baru saja tersenyum lega, tiba-tiba rintik gerimis mulai berjatuhan. Mereka bergegas mendirikan tenda. Tidak mungkin mendaki dalam keadaan hujan, terlebih sebagian besar dari mereka pendaki pemula. Tepat setelah semuanya masuk ke dalam tenda, hujan deras pun turun. Berempat memakan roti di dalam tenda untuk mengganjal perut. Suasana yang dingin, suara hujan yang lebat, juga rasa lelah yang terasa membuat keempatnya diserang kantuk terlelap dengan cepat. Di tengah malam, Mia yang terlelap di samping kakaknya terbangun karena suara gemuruh angin dan hujan yang bukannya berhenti, tetapi malah semakin deras saja. Perempuan itu sangat terkejut kala tendanya bergerak-gerak, tampak seperti dipukul dari arah luar. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya terhenti dengan sendirinya. Mia mengusap tengkuk, bulu kuduknya meremang. Dia melihat seperti ada bayangan hitam di luar sana. Namun bukannya membangunkan kakaknya atau yang lain, Mia malah memberanikan diri untuk melihat keluar tenda. Dengan rasa takut menyelimuti dirinya, Mia memeriksa sekitarnya. Dinyalakan senter di tangannya dan menyoroti sekitar yang masih diguyur derasnya hujan. Mia tercengkang kaget ketika melihat sosok Rasti dan Edo tengah berdiri di antara hujan dengan tubuh yang basah kuyup dan menggigil hebat. Wajah mereka pucat pasi dan pancaran mata mereka terlihat kosong menatap ke depan. Kalian berdua nyusul ke sini. Aduh, jangan hujan-hujanan sini." Tanpa berpikir macam-macam, Mia menyambut kedatangan Rasti dan Edo karena khawatir. Anehnya baik Rasti maupun Edo tidak ada yang menjawab pertanyaan Mia. Mereka hanya mengikuti langkah kaki Mia begitu saja. Karena gemas, Mia menarik tangan Rasti tapi langsung dilepaskannya lagi dengan tiba-tiba. Tangan Rasti dingin membeku. Mia menatap mereka dengan tatapan curiga. Tapi kemudian, dia segera membangunkan Firman dan meminta Firman bergegas ke kanan, tidur bersama yang lainnya. Sedangkan dirinya melanjutkan tidur bersama Rasti di sisi kiri. "Kenapa kalian nyusul kami, Dok?" tanya Firman kebingungan. Pasalnya ini sudah larut malam. Firman tiba-tiba mengusap tengkuknya. Ia merasakan hawa aneh, ditambah lagi dengan Edo yang terlihat aneh. Jangankan untuk mengucapkan sepatah kata, pertanyaan Firman pun tidak dihiraukannya. Karena bingung, Firman menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Ayo kita tidur, Dok. Aku masih ngantuk." Tanpa memperdulikan jawaban Edo, Firman kembali tidur di samping Robi. Dia tidur dengan posisi membelakangi Edo. Sepanjang malam, Firman merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari belakang. Karena penasaran, dia berbalik dan ternyata benar. Edo sedang menatapnya sambil menyeringai dengan senyum yang cukup mengerikan. Firman langsung menutup wajahnya dengan selimut dan mengucapkan semua ayat-ayat suci yang pernah dia pelajari. Sampai doa makan pun dia ucapkan saking tegangnya. Akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Hujan benar-benar mengguyur semalaman. Pagi harinya mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan agak siang. Niatnya agar tanah yang becek setidaknya sedikit lebih kering karena terkena cahaya matahari. Tepat pukul 10 pagi semua tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Beberapa kali Robi bertanya pada Edo, namun sayangnya tidak ada satupun pertanyaan Robi yang digubris Edo. Sikap aneh sepasang kekasih itu benar-benar membuat peserta yang lain kebingungan dan bertanya-tanya. Tapi jangankan mendapat jawaban, pandangan mata Edo dan Rasti seperti tidak ada cahaya kehidupan di sana. "Kak Rasti." Mia menepuk pundak Rasti, namun hanya wajah datar yang terlihat. "Sudahlah Mi, mungkin mereka lagi bertengkar, jadi mogok bicara," bisik Firman. Tapi Kak, nggak baik mencampuri urusan orang lain. Mereka cuma butuh waktu aja," ujar Firman. Sebenarnya Firman juga ingin menginterogasi mereka, tapi dia mencoba untuk menahan diri. Mana mungkin mereka bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan cuaca hujan dan malam hari. Namun demi menjaga perasaan kawannya, Firman memutuskan untuk tidak mempertanyakan hal itu. Tidak ingin ambil pusing, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Tidak ada satu orang pun yang bertanya
bagaimana Rasti dan Edo bisa sampai ke tempat itu, sedangkan mereka saja butuh waktu seharian untuk sampai ke tempat itu. Medan yang ditempuh mereka kali ini ternyata lebih sulit, ditambah dengan jalan licin akibat hujan lebat semalam. Robby si pemimpin jalan berkali-kali meminta pendapat Edo yang berada di posisi paling belakang. Dia bertanya tentang trek yang mereka lalui sudah benar atau salah. Ia ingin memastikan bahwa kali ini mereka tidak tersesat seperti kemarin. Namun Edo seperti enggan untuk memberi tanggapan. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan Robby. Hal itu tentu saja membuat mereka tersulut emosi. "Woi Dok, kalau kalian punya masalah hati, tolong jangan dibawa ke sini. Turunkan ego kalian. Kita sudah kelelahan mencari jalan keluar," umpat Robby sambil mengusap wajahnya dengan kesal. "Tenang Rob, tenang. Ayo kita istirahat di sini." Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Sesekali mereka melihat ke sekeliling untuk mencari petunjuk berikutnya. Suara burung gagak seakan menertawakan mereka yang sedang lelah mencari arah. Sialnya di saat terik matahari masih bersinar, mereka semua seakan mendengar bisikan aneh. "Sudah mati." Bisikan itu terdengar lirih, namun cukup jelas di telinga. Suaranya serak, mampu membuat bulu kuduk berdiri serentak. Meski semua mendengar, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka mulut. Semua diam terpaku, hanya isyarat mata yang menunjukkan jika saat ini mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. "Kak, diam aja dek." Firman segera menyela ucapan Mia. Ia sangat tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Setelah cukup lama mencari-cari jalan yang benar, mereka sampai di pos 5. Selagi kondisi masih prima, mereka memutuskan untuk lanjut menuju pos 6 setelah istirahat singkat. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, dari pelan hingga getarannya semakin kuat. "Ada apa ini?" teriak Mia panik. Dia mencoba untuk memegang Rasti, tapi kembali kaget karena tubuh Rasti yang terasa dingin. Cuaca yang panas ternyata tidak memberikan kehangatan yang cukup untuk Rasti. "Gempa, gempa!" teriak beberapa orang dari mereka. Gempa yang sangat dahsyat mengguncang bumi dan tepat mereka berpijak. Mereka semua panik karena posisinya mereka sedang ada di atas puncak, sehingga goncangannya sangat terasa. Kurang dari 1 menit gempa itu berhenti. Rido menyarankan agar mereka tidak melanjutkan pendakian sebab resikonya tinggi. Dia sangat khawatir ada gempa susulan yang mengakibatkan tanah longsor. Mereka semua setuju dengan usulan Rido. Akhirnya saat itu juga mereka semua memutuskan untuk kembali turun dengan langkah tergesa. Baru saja sampai di pos 4, tiba-tiba hujan lebat mengguyur bumi. Dengan terburu-buru mereka semua kembali mendirikan tenda. Rencananya setelah hujan reda, mereka akan melanjutkan kembali perjalanan turun. Hari sudah menunjukkan waktu maghrib, namun hujan belum juga berhenti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu esok hari untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah suara guyuran hujan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan. Awalnya suara itu pelan, makin lama semakin jelas terdengar dan mereka pun semakin dibuat kebingungan. Siapa yang bermain gamelan di atas gunung begini? Celetuk Robby yang langsung dicubit oleh Firman. Irama khas musik Jawa dengan tembang yang sangat terdengar jelas di indera pendengaran mereka semua. Mia yang penakut segera memeluk Rasti. Dia sudah tidak peduli lagi dengan tubuh Rasti yang terasa dingin. "Badan Kak Rasti kok dingin banget ya? Udah kayak mayat hidup." Bisikan aneh itu terdengar jelas di telinga Mia. Mia menjerit histeris menjauhkan diri dari Rasti. "Dek, kamu kenapa?" tanya Firman dengan panik. "Nggak usah takut, di sini nggak ada apa-apa. Suaranya jauh kok. Udah, sekarang mending istirahat ya," ujar Robby. Mia menolak. Ia bersikeras tidak mau tidur di samping Rasti. Hujan sudah reda, akhirnya Firman memutuskan mendirikan tenda sendiri dan menemani Mia tidur di tendanya. Sedangkan Rasti tidur di tenda bersama Edo, Robby, dan Rido. Tepat pukul 12 malam, alunan suara gamelan itu kembali terdengar. Namun kali ini hanya Robby, Rido, Firman, dan Mia yang mendengar. Sedangkan Rasti dan Edo mereka tampaknya tertidur pulas. Mereka semua berkumpul di depan tenda. Suara itu semakin lama jelas. Angin merembus, membawa bau amis yang sangat tajam masuk ke dalam indera penciuman mereka. Dengan segala keberanian, mereka semua memutuskan untuk mencari sumber suara dan aroma anyir menyeruak menusuk indera penciuman mereka. Ditambah lagi dengan bau busuk yang membuat mereka hampir mual dan hampir muntah. Namun tiba-tiba mereka berteriak histeris.
Tangannya menunjuk ke arah pohon besar. Rido segera menyoroti pohon besar itu. Seketika mereka semua ikut menjerit. Terlihat sosok lelaki berkaos biru, namun anehnya kaos yang dikenakan penuh dengan darah segar. Sosok itu terlihat sangat menakutkan. Lehernya terbalik, badannya menghadap ke depan, tapi kepalanya menghadap ke belakang. Ia terus berjalan mendekati mereka dengan langkah terseok-seok. Tangannya yang bengkok itu menjulur. Dia berlaku seakan ingin menunjukkan pada mereka bahwa tangan dan kakinya patah. Kembali mereka menjerit panik dan langsung berlari ke arah tenda. Namun sayang, nasib sial tidak ada di dalam kalender. Sebelum mereka sampai ke tenda, telinga mereka dikejutkan kembali dengan suara seorang wanita yang sedang menangis pilu dari balik tenda yang Edo dan Rasti tempati. Suaranya seperti merintih kesakitan dan memohon pertolongan. "Tolong, dingin." Mereka kembali kalang kabut dan lari terbirit-birit ke tenda yang satunya. Tidak ayal beberapa dari mereka jatuh karena saling tarik dan dorong ingin masuk duluan ke dalam tenda kecil milik Firman. Karena kejadian aneh itu, mereka semua sepakat untuk tidur dalam satu tenda. Tidak peduli meski harus berdesakan, yang penting mereka bisa beristirahat. Malam terasa panjang, mereka semua tidak ada yang beristirahat dengan tenang, seakan teror itu terus menghantui mereka. Menjelang subuh akhirnya Rido memberi usul. "Guys, kita jadi turun kan? Emang sih nggak ada gempa susulan seperti yang sempat kita khawatirkan, tapi teror semalam itu udah nggak main-main. Seumur hidup baru kali ini aku lihat yang begituan. Ih, serem amat," ujar Rido sambil bergidik. Mereka semua setuju dengan usulan itu tanpa memikirkan pendakian tidak tuntas yang pasti mereka ingin segera pulang. Mereka berempat hanya fokus membereskan tenda mereka saja. Setelah semuanya rapi, mereka memutuskan untuk turun pagi itu juga. Robi berjalan paling depan, di posisi 2 ada Firman, diikuti Mia, Rido, serta Rasti dan Edo di bagian belakang. Pagi itu mereka sampai di pos 3, namun saat tiba di pos 3, mereka semua terkejut karena melihat tenda yang didirikan oleh Edo sebelumnya dibiarkan begitu saja. Robi menoleh ke belakang ingin menanyakan kenapa tenda itu dibiarkan begitu saja. Ternyata Edo dan Rasti sudah tidak ada. Mereka berempat memutuskan untuk melihat ke dalam tenda. Barangkali ada beberapa barang milik Rasti dan Edo yang tertinggal di sana. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati Rasti terbujur kaku di dalam tenda dengan kondisi bagian tubuh bawahnya tanpa busana. "Kak Ras," Mia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Pemandangan yang ia lihat sungguh mengguncangkan jiwa. Dengan tangan gemetar, Mia menutupi badan Rasti dengan jaket yang ia kenakan. "Sepertinya dia udah meninggal sejak kemarin. Badannya udah kaku," ujar Firman. Air mata Mia tidak terbendung lagi. Ia menangis pilu di depan tubuh Rasti yang terbujur kaku. Apa maksudnya ini? Berarti yang sejak kemarin bareng kita itu..." Mia menggantung ucapan. Mereka semua menitikkan air mata kesedihan. Mia tergugu di depan jenazah Rasti. Seluruh tubuhnya lunglai serasa tidak bertenaga ketika pemuda itu bergegas keluar tenda untuk mencari keberadaan Edo. "Gimana bisa Edo meninggalkan Rasti dalam keadaan seperti ini?" Rido berkata dengan geram. "Ini bukan saatnya kita mempermasalahkan hal tersebut. Lebih baik kita fokus dulu cari Edo." Mereka berpencar ke area sekitar untuk mencari jejak Edo. Sejurus kemudian, terdengar teriakan Firman yang berada di bibir jurang. Robi dan Rido segera berlari menghampirinya. Mereka bertiga terbelalak menyaksikan apa yang terjadi. Di dasar jurang berbatu itu, ada sesosok pria berkaos biru sedang tergeletak mengenaskan. Posisinya begitu aneh, sepertinya tangan dan kakinya patah. Begitu juga dengan lehernya. Yang lebih mengerikan, beberapa ekor kera sedang menduduki jasad pria itu. Hewan-hewan itu tampak menjilati darah lelaki itu dengan antusias. Rido mual seketika. Robi langsung menyeretnya menjauh dari tempat itu, sementara Firman kembali ke tenda untuk menjemput Mia. Mia yang masih linglung hanya bisa mengikuti langkah kakaknya dengan terseok-seok. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Rasti dan musibah yang telah dialami teman mendakinya itu. Dengan penuh kengerian mereka kembali ke bawah. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka saat ini adalah segera menjauh dari tempat itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka bisa mencapai pusat informasi dalam waktu sesingkat itu. Petugas yang melihat kedatangan mereka langsung merasa bahwa ada yang tidak beres. Berulang kali ia menanyakan apa yang terjadi, tapi keempat orang itu seketika seakan kehilangan kemampuan berbicara. Di tengah semua kebingungan itu,
Gestur dan raut wajah Mia tiba-tiba berubah. Mia mendadak kejang, matanya mendelik hingga tampak putihnya saja. "Mia, sadar!" ujar Firman panik sambil menepuk-nepuk pipinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Firman terjengkang. Seketika kejangnya berhenti. Mia membuka mata lalu mulai berbicara. Namun aneh, suaranya tidak terdengar seperti suara Mia, melainkan suaranya berubah menjadi suara Rasti. Dia kerasukan," ujar Robby lirih. Entah kenapa dia merasa seperti tidak punya kekuatan yang tersisa lagi. Suasana menjadi hening seketika. Semua seolah terhipnotis dengan rangkaian kalimat dari Mia yang menceritakan kronologi kejadian sebenarnya. Kilasan balik di kejadian sebelumnya. "Sayang, aku kedinginan," ucap Rasti dengan bibir bergetar. Sekujur tubuhnya diserang rasa dingin yang hebat. Edo membuka jaketnya untuk menyelimuti Rasti, namun semua itu tetap sia-sia. Rasti masih saja menggigil dengan hebatnya. Sebagai orang yang berpengalaman mendaki gunung, Edo sadar bahwa Rasti mulai terserang hipotermia. Satu-satunya jalan cara tercepat untuk menyelamatkan Rasti adalah dengan berbagi panas tubuh secara langsung. Edo langsung melepaskan atasan Rasti yang basah dengan keringat dingin. Rasti hanya mengenakan tank top tipis. Edo mencarikan baju ganti untuk kekasihnya. Namun terdengar rintihan Rasti, Edo malah berbalik memeluknya erat. Awalnya dia cuma berniat berusaha mengalirkan hawa panas tubuhnya melalui kulit mereka yang bersentuhan, juga memberikan ketenangan, berharap Rasti tahu kalau ada Edo di sampingnya dan semua akan baik-baik saja. Namun melihat deru nafas Rasti yang makin melemah, juga Rasti yang lemas tanpa daya, entah mengapa justru membangkitkan sesuatu dalam diri Edo. Dibutakan oleh nafsu, Edo bahkan tidak peduli pada kondisi Rasti yang mulai gawat. Edo mulai bergerak cepat, mencari apa yang dimau. Rasti menangis dalam diam. Dia bahkan tidak mampu melawan saat Edo merudah paksa dirinya. Jangankan melawan, bergerak dan bernapas pun dia kesulitan. Hasrat Edo yang terlanjur bergelora membuat dia seperti kesetanan. Dia bahkan tidak peduli dengan rintihan lirih dan dari bibir Rasti. Edo terus melampiaskan semua gelora asmara yang ada. Tepat setelah menuntaskan hasratnya, entah mengapa Edo tiba-tiba terlihat ketakutan. Dia ternyata melihat sosok wanita dengan lidah menjulur panjang hingga perut, menampilkan senyum yang mengerikan, berdiri di sudut tenda sana. Dia menyeringai, dari mulutnya keluar darah merah kehitaman. Gigi-giginya yang hitam dan matanya yang merah menambah kesan horor yang ada. Tangan busuk itu terulur berusaha menggapai Edo. Edo yang panik langsung berlari ke arah luar dari tenda. Dia sampai lupa menarik celananya ke atas. Yang dia pikirkan hanyalah berlari sejauh mungkin dan menghindar dari makhluk mengerikan itu. "Tolong, tolong!" Edo berteriak sambil berlari, lalu jatuh terjerembab karena celananya yang belum dia kenakan secara sempurna menghalangi kakinya untuk bergerak dengan cepat. Sekali-kali dia menoleh ke belakang seolah-olah ada makhluk tidak kasat mata itu terus melayang mengejarnya. "Tidak, jangan dekati aku!" jerit Edo sambil menjambak-jambak rambutnya karena frustasi. Ditariknya celana yang kedodoran dan berlari sambil menutup kedua muka dengan kedua tangannya. Karena berlari dengan kedua tangan yang menutup wajahnya, Edo tidak melihat jurang di depannya. Dalam hitungan detik, tubuhnya melayang dengan bebas dan berakhir di dasar jurang yang cukup dalam. Tubuh Mia kejang-kejang setelah menyampaikan tragedi yang dialami Rasti dan Edo. Bola matanya berputar-putar sebentar, lalu tubuhnya terkulai lemas. Firman yang tadinya tegang buru-buru menahan tubuh adiknya agar tidak terbentur. Petugas yang menangani mereka segera memanggil seorang kiai untuk mendoakan mereka semua. Tidak lupa mereka diberi petua dan wejangan agar bersikap dan bertindak lebih hati-hati di lain waktu, dimanapun itu. Terlebih jika itu di tempat seperti ini. Mereka juga diingatkan agar lain kali tidak pernah meninggalkan teman-teman mereka sendiri sesulit apapun keadaannya. Susah senang harus dipikul bersama-sama. Keempat seorang mahasiswa yang tersisa itu berjanji untuk mengingat dan melaksanakan semua nasihat yang mereka dapatkan. Setelah mengabari pihak keluarga Rasti dan Edo dengan hati yang masih dilanda duka cita akibat musibah yang terjadi, mereka pun kembali ke tempat kediaman masing-masing. Mereka tidak bisa ikut serta dalam prosesi evakuasi teman mereka sebab kondisi setelah turun gunung benar-benar tidak memungkinkan. Trauma besar juga menghantui benak mereka. Mungkin pendakian ini akan menjadi salah satu kisah tidak terlupakan bagi mereka yang akan diingat selamanya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.